Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita, yaitu tentang pelajaran kisah. Yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak harap anak-anak Bapak untuk menyimak video yang Bapak terangkan berikut ini tentang kepribadian dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu tentang kepribadian dan akhlak Ali bin Abi Thalib. Yang mana Ali bin Abi Thalib ini yang sama-sama kita ketahui bahwa dari kecil ia bersama Rasulullah SAW. Ia diasuh oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib ini memiliki kepribadian yang sangat mulia, karena memang dari kecil Rasulullah SAW mengajarkannya untuk taat dan memiliki sifat-sifat yang baik untuk menjalani kehidupannya dalam sehari-hari. Dalam diri Ali bin Abi Thalib ini banyak kali terdapat sifat-sifat yang mulia, yaitu sifat mulia yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib ini. Yang pertama, berani melawan kemungkaran dan kekufuran. Ali bin Abi Thalib berani melawan kemungkaran dan kekufuran karena Ali bin Abi Thalib tidak pernah merasa takut menghadapi musuh-musuh Islam, meskipun kaum kafir itu memiliki kekuatan yang tangguh. Ali menjadi selalu orang terdepan dalam perperangan, dan dia juga selalu menjadi salah satu kesatria kaum muslimin dalam perang tanding melawan musuh pada saat membela agama Islam. Kemudian beliau berakhlak zuhud dalam hidupnya. Yang mana zuhud di sini adalah meninggalkan kehidupan dunia yang penuh foya-foya dan lebih memilih kehidupan akhirat yang sederhana. Kezuhudannya terlihat dalam keseharian hidupnya bersama Fatimah. Ali dan keluarganya makan cukup dengan berlauk juga minyak dan roti kering yang ia patahkan dengan lututnya. Dia selalu memakai pakaian yang kasar sekedar untuk menutupi tubuh saat panas dan menahan dingin dikala hawa dingin menghempas. Kesederhanaan Ali bin Abi Thalib pernah diriwayatkan oleh Ibnu Rafi. Suatu hari raya, Ibnu Rafi menemukan Ali bin Abi Thalib sedang duduk dengan sebuah kantung yang diikat erat di sampingnya. Karung tersebut berisi roti kering yang maling paling rakus pun takkan mau mencurinya. Ibnu Rafi mengira karung tersebut berisi emas dan perhiasan lainnya. Rupanya ternyata berisi roti kering. Itu digambarkan tadi bahwasanya maling yang rakus sekalipun takkan mau mencurinya. Begitulah kesederhanaan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian tutur kata dan sikapnya santun, juga mengandung hikmah. Kemudian memiliki ucapan yang sangat fasih. Jadi tidak terpatah-patah dia dalam menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting di depan halayak ramai. Kemudian ia juga berpendirian teguh dan
menentang keras segala bentuk kebatilan. Jadi Ali sangat murka sekali ketika melihat kebatilan terjadi pada masa itu. Apa kebatilan itu? Yaitu kemusyrikan atau kemaksiatan yang melanggar syariat agama. Semuanya diberantas habis oleh Ali pada masa itu. Kemudian selanjutnya, kasih sayang terhadap sesama. Jadi Ali bin Abi Thalib, di balik ketegasan dan keberaniannya, dalam hati Ali tersimpan begitu besar rasa kasih sayang terhadap para sahabat dan kaum muslimin yang lainnya. Ali sangat mengasihi sesama, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian Ali juga memiliki akhlak, memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Kepribadian Ali yang paling utama adalah keluasan ilmu yang sangat dimilikinya. Keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib tidak hanya diakui oleh Rasulullah, para sahabat saja, namun para musuh Islam, para musuh pun mengakui keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Kepribadian Ali bin Abi Thalib ini membuatnya banyak mendapat julukan. Apa saja julukan yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat pada masa itu? Yang pertama yaitu Abu Turab. Apa itu Abu Turab? Yaitu yang terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Abu artinya bapak dan Turab artinya tanah. Jadi julukan ini diberikan oleh Rasulullah ketika melihat Ali sedang tertidur di bawah sehingga debu mengotori punggungnya. Ketika Ali terbangun, Rasulullah SAW membangunnya dengan panggilan ini. Di antara semua julukan untuk dirinya, Ali bin Abi Thalib sangat menyukai panggilan ini. Kemudian apa lagi? Karamallahu wajha. Apa itu karamallahu wajha? Yang artinya memiliki kemuliaan wajah. Hal ini berdasarkan akan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ali bin Abi Thalib dalam wajahnya. Di mana Ali sangat terjaga dari melihat hal-hal yang kurang baik, makanya diberikan julukan karamallahu wajha. Kemudian yang ketiga yaitu Abu Yatama wal Masakin. Apa itu? Adalah bapaknya anak-anak yatim dan orang miskin. Jadi Abu Yatama wal Masakin. Abu itu tadi bapak, Yatama itu yatim, wal masakin dan orang miskin. Jadi Ali itu dijuluki bapaknya kaum anak-anak yatim dan kaum miskin. Itulah julukan-julukan yang didapatkan oleh Ali semasa ia berdakwah untuk memperjuangkan agama Islam ini. Kemudian kita masuk kepada perjuangan dan pengorbanan Ali bin Abi Thalib untuk dakwah Islam. Apa saja yang menjadi perjuangan dan pengorbanan Ali? Salah satunya yang pertama yaitu menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW. Di mana ini terjadi ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW mendapatkan halangan yang sangat besar dari kaum kafir Quraisy yang mengetahui niat Rasulullah SAW tersebut. Mereka mengepung rumah Rasulullah SAW sebanyak 12 orang dari pemuda Quraisy yang paling kuat di waktu itu, yang dipimpin oleh Suraqah. Kemudian mereka mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui rumahnya dikepung dan jiwanya terancam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidur beliau dan menggunakan selimut yang biasa dipakai beliau saat tidur. Namun ketika perintah itu tidak ada kata penolakan dari Ali. Ia sangat bersedia dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tersebut. Bayangkan anak-anak bapak yang soleh dan soleha, begitu besar pengorbanan Ali. Nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terancam pada saat itu, namun dengan senang hati Allah menggantikan tempat tidur. Seandainya kaum kafir Quraisy pada zaman itu langsung menancapkan pedangnya ke tempat tidur, maka pada saat itu Ali sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ali berhasil selamat karena sebelum orang Quraisy itu tersebut menancapkan pedangnya, mereka membuka dahulu selimut yang dipakai Ali pada zaman itu. Pada masa itu juga Ali dianiaya oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Kemudian perjuangan dan pengorbanan Ali yang kedua, selalu tampil gagah dalam tiap peperangan. Sangat banyak yang diikuti oleh Ali peperangan untuk melawan musuh Islam pada masa itu. Di antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang Khaybar. Inilah anak-anak Bapak perjuangan dan kesungguhan Ali untuk memperjuangkan agama Islam pada masa itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak berharap kepada anak-anak Bapak untuk tetap mencontoh keteladanan yang sangat baik dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan nyawa dan raganya ia korbankan demi membela Rasulullah pada masa itu. Juga membela agama Islam yang kita anut pada saat sekarang ini. Begitu juga dengan kita. Kita harus mempertahankan keimanan kita meskipun banyak rintangan dan halangan yang kita lalui pada saat ini. Namun itu semua tidak akan menyurutkan kita, tidak akan merubah iman kita untuk tetap berpendirian teguh memeluk agama Islam sampai kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan pelajaran kisah kita pada kali ini, dan insyaallah kita akan jumpa lagi diteruskan pembahasan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Anak bapak yang soleh dan solehah, itulah tadi penjelasan tentang kepribadian dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang akhlak dan kelakuan baik dari Khalifah Ali bin Abi Thalib tadi. Jadi demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Dan Bapak harap anak-anak Bapak di rumah tetap menjaga kesehatan, dan apabila keluar rumah harus mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.